Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 511221331. Di sini saya selaku moderator akan memandu presentasi teman-teman kelompok saya mengenai tugas makalah manajemen biaya dengan metode job order costing. Oleh sebab itu, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan. Oke, lanjut kita ke perkenalan. Di sini ada nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aldi Setiawan, yang kedua Fauzan Ilham Alfariji, yang ketiga Afif Nashwa Ramadan, yang keempat Ivan Fauji, dan yang terakhir Ferdiansyah. Setelah itu kita masuk ke pengertian job order costing. Namun sayangnya bukan saya yang menjelaskan, tetapi rekan saya yang sangat luar biasa yang akan menjelaskannya. Oleh sebab itu, untuk rekan saya Aldi dipersilakan untuk menjelaskan tentang pengertian job order costing ini. Satu, pengertian job order costing. Job order costing adalah sistem yang terjadi ketika pelanggan memesan sejumlah kecil produk unik. Sistem ini menentukan harga masing-masing produk dan memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan sementara biaya setiap produk cukup masuk akal untuk dibeli pelanggan. Adapun hal yang dapat dilakukan job order costing adalah melacak dan memperoleh informasi dari sumber keuangan seperti biaya material, catatan penggajian, faktur pemasok, dan alokasi overhead. Dua, karakteristik usaha berdasarkan job order cost system. Sistem biaya pesanan kerja, job order cost system adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan spesifik atau proyek tertentu. Karakteristik utama dari usaha yang menggunakan job order cost system adalah sebagai berikut. 1. Kustomisasi. 2. Variabilitas. 3. Pencatatan pesanan. 4. Penentuan harga. 5. Analisis biaya. 6. Monitoring efisiensi. 3. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan mengolah bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari dalam perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Proses pengolahan produk. Jadi secara terputus-putus, jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. 2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. 3. Produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman saya Aldi. Luar biasa sekali penjelasannya ya. Cuman sepertinya di karakteristik metode harga pokok pesanan ini kurang komplit ya, teman-teman. Oleh sebab itu akan dikumpulkan kembali oleh rekan saya dan juga menjelaskan tentang beberapa hal lagi selain karakteristik metode harga pokok pesanan. Oleh sebab itu untuk Fauzan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aldi. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk yang sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Selanjutnya, poin keempat, karakteristik usaha perusahaan yang produknya berdasarkan proses. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan dalam perusahaan yang berproduksi. Masa karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Produksi yang dihasilkan merupakan produk standar, lalu produksi yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, dan yang terakhir, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana
produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Dan kelima, manfaat job order cost system. Manfaat job costing. Pemisahan biaya secara jelas tentu saja memberikan banyak manfaat dalam perusahaan. Bagaimana perhitungannya akan dipisah dan menyebabkan tidak akan tercampurnya biaya antara satu dengan lainnya. Sehingga penelusuran biaya juga akan mudah untuk dilakukan. Selain itu, manfaat lain dari job costing ini diantaranya adalah: pertama, menentukan harga jual. Kedua, bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. Memantau penerapan biaya produksi. Lalu, pemisahan keuntungan yang jelas. Kelima, dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan. Dan poin terakhir, mempermudah mengetahui kesalahan yang terjadi pada proses pekerjaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih penjelasannya tentang manfaat job order costing dan karakteristik metode usaha job order costing. Dan juga terima kasih kepada pembicara rekan saya, Fauzan. Oleh sebab itu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, eh, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Afif. Oleh sebab itu, Afif, di waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu usaha mikro yang dianalisis. Berikut adalah perhitungan usaha makroni yang memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Pada Mei 2022, telah menerima dua jenis pesanan dengan kode BB01 dan BB02. BOP yang dibebankan kepada produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Adapun BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal 10 jam tenaga kerja, yaitu JTKL. Adalah 100.000. Informasi lain membentuk harga pokok produksi dan penjualan adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel, yaitu pada keterangan persediaan awal BB dan pesanan BB 01 dan 02 yaitu 5 kilo dan 10 kilo. Pembelian BB pada pesanan 01 dan 02 yaitu 10 kilo dan 5 kilo. Persediaan akhir BB pada pesanan 01 dan 02 itu 4 kilo dan 6 kilo. BB rata-rata per kilo pada pesanan BB 1 dan 02 ya 16.000 dan 20.000. BTKL pada pesanan 01 dan 02 itu 40.000 dan 50.000. Jumlah JTKL yang digunakan pada pesanan 01 dan 02 yaitu 4 jam dan 5 jam. BOP aktual pada pesanan BB 01 dan 02 yaitu 23.000 dan 15.000. Jumlah produk yang dihasilkan pada BB 01 dan 02 itu 55 porsi dan 45 porsi. Harga jual per unit pada pesanan BB 1 dan 02 itu 10.000 dan 10.000. Maka yang perlu dihitung yaitu A. Harga pokok produksi setiap jenis pesanan. B. Hasil penjualan produk setiap jenis pesanan. C. Selisih BOP pada periode tersebut yang ditambahkan atau dikurangkan ke dalam harga pokok penjualan. D. Laba bersih per pesanan di mana beban komersial variabel ditetapkan 10% dari penjualan dan beban komersial tetap 10%, 10.000 per pesanan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat rekan saya Apip atas soal yang telah diberitahukannya. Oh ya, sebelumnya yang UMKM yang kita telah ini sebenarnya adalah UMKM makaroni basah dan kering yang terletak berada di belakang Unjani atau gerbang belakang Unjani. Nah, di sini ada soal 1, 2, 3, 4 soal yang akan dijawab oleh teman saya yang sangat-sangat jago sekali dalam matematikanya. Oleh sebab itu, untuk Ipan Pauji, waktu dan tempat saya persilakan. Orangnya, aduh. Kita bisik-bisik. Terima kasih untuk Saudara Ferdiansyah selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami dari UMKM makaroni basah dan makaroni kering. Untuk soal A, yang pertama ada persediaan awal bahan baku. Untuk pesanan 1 ada 80.000 dan pesanan 2 ada 200.000. Kenapa sih dapat hasil segini? Karena kan persediaan awal bahan baku dikali
bahan baku rata-rata per kilogram. Untuk yang kedua ada pembelian bahan baku untuk pesanan A sebesar 160.000 dan pesanan kedua ada 100.000. Kenapa sih dapat hasil segini? Dikarenakan untuk pembelian bahan baku dikalikan dengan bahan baku rata-rata per kilogramnya. Yang ketiga ada persediaan akhir bahan baku. Yang untuk pesanan A, pesanan 1 ada 64.000 dan pesanan 2 ada 120.000. Ini juga sama, persediaan akhir bahan baku dikali dengan bahan baku rata-rata per kilogramnya. Yang selanjutnya ada bahan baku yang digunakan. Untuk pesanan bahan baku yang satu terdapat 176.000, yang kedua terdapat 180.000. Ini dihasilkan karena 80.000 dikurangi 80.000 ditambah 160.000 dikurangi 64.000. Dan untuk pesanan 2 pun sama seperti itu. Yang selanjutnya ada BTKL. Untuk BTKL pesanan 1 terdapat 40.000, untuk pesanan 2 terdapat 50.000. Untuk BTKL sudah tertera di soal. Selanjutnya ada BOP yang dibebankan. Untuk pesanan 1 ada 40.000, untuk pesanan 2 ada 50.000. Kenapa sih dapat 40.000 dan 60.000? Itu karena jumlah JTKL yang digunakan untuk pesanan B, untuk pesanan 1 ada selama 4 jam dikalikan harga jual per unit, yaitu 10.000. Dan pesanan 2 pun sama seperti itu. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Hasil untuk pesanan 1 ada sebesar 256.000 dan pesanan 2 ada 280.000. Kenapa sih dapat hasil segini? Dikarenakan BB digunakan ditambah BTKL ditambah BOP yang dibebankan. Untuk selanjutnya yang soal B ada jumlah produk dihasilkan yaitu 55 porsi untuk pesanan 1 dan 45 porsi untuk pesanan 2. Selanjutnya ada harga jual per unit yaitu 10.000 untuk masing-masing pesanan. Yang ketiga ada penjualan. Penjualan untuk pesanan 1 ada 550.000 dan pesanan 2 ada 450.000. Itu karena kan jumlah produk dihasilkan dikali harga jual per unit. Selanjutnya ada BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di pesanan 1 ada 23.000, di pesanan 2 ada 15.000. Itu sudah tertera di soal tadi. Dan selisih BOP untuk pesanan 1 ada 17.000 dan pesanan 2 ada 35.000. Dikarenakan BOP yang dibebankan untuk pesanan A adalah 40.000 dikurangi BOP sesungguhnya itu 23.000 dan dihasilkan 17.000 untuk pesanan 1. Dan pesanan 2 sama seperti itu. Selanjutnya ada hitungan dari laba bersih. Untuk penjualan pesanan 1 sebesar 550.000, pesanan 2 450.000. Untuk HPP selisih ada 256.000. Untuk pesanan 1, untuk pesanan 2 ada 280.000. Dikurangi 17.000 dari selisih BOP dan dihasilkan 239.000 untuk pesanan 1. Dan untuk pesanan 2 ada 245.000. Laba kotor. Laba kotor untuk pesanan 1 dihasilkan 311 dikarenakan 256.000 dikurangi 239.000. Dan untuk pesanan 2 ada 280.000 dikurangi 245.000 dan hasilnya adalah 205.000. Untuk biaya konversial untuk pesanan 1 ada 55.000, untuk pesanan 2 45.000. Selanjutnya ada laba bersih. Untuk penjualan untuk pesanan 1 ada 550.000, untuk pesanan 2 ada 450.000. HPP selanjutnya ada HPP selisih. Untuk pesanan 1 256.000 dikurangi 17.000 dan hasilnya ada 239.000. Untuk pesanan kedua ada 280.000 dikurangi 35.000 dan hasilnya ada 245.000. Untuk laba kotor dihasilkan karena untuk laba kotor untuk pesanan 1 ada 311.000 dan untuk pesanan 2 ada 205.000. Hasil ini
didapat karena penjualan dikurangi HPP selisih. Selanjutnya ada biaya komersial. Untuk pesanan 1 ada 55.000 dan pesanan 2 ada 45.000. Ini dihasilkan karena 10%-nya dari penjualan. Dan selanjutnya ada biaya komersial T. Untuk komersial T ini ada dari soal. Dan jadi untuk laba bersih, untuk pesanan 1 ada 246.000 dan pesanan 2 ada 150.000. Selanjutnya ada laba kotor untuk pesanan A sebesar 311.000, untuk pesanan B sebesar 205.000. Ini dihasilkan karena penjualan dikurangi HPP selisih. Untuk biaya komersial V, pesanan 1 ada 55.000, pesanan 2 ada 45.000. Ini dihasilkan karena 10%-nya dari penjualan. Untuk biaya komersial T, ini sudah tertera di soal. Dan terakhir laba bersih, untuk pesanan 1 ada 246.000, pesanan 2 ada 155.000. Ini dihasilkan dari laba kotor ditambah biaya komersial V ditambah biaya komersial T. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator seperti biasa. Ya, terima kasih buat Ipan atas penjelasan tentang mungkin pertanyaan tentang HPP, penjualan, selisih POP, dan juga laba bersih. Oke, selanjutnya itu di sini saya akan membacakan kesimpulan apa sih yang akan saya dapatkan, apa sih yang kelompok kita dapatkan gitu dari hasil kerja kelompok kami. Karena setelah ini kita akan bubar, kita akan sidahan, teman-teman semua. Oke, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah dalam maka laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit menggunakan metode pemasaran metode proses, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Metode pemasaran metode pesanan digunakan ketika produk diproduksi berdasarkan pesanan pelanggan. Perhitungan biaya dihitung secara terperinci untuk setiap pesanan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Harga jual per unit dihitung berdasarkan biaya pesanan yang terjadi serta margin keuntungan yang diinginkan. Metode ini cocok untuk produk yang dihasilkan secara khusus sesuai permintaan pelanggan. Oke, mungkin cukup kesimpulan dari saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi pamit undur diri. Dadah.